Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Irman Putra Sidin dan Ahmad Mubarok. Pak Irman, ini kalau kita bicara soal tanggapan di banyak media, sebetulnya kan dari partai politik, masyarakat banyak yang sudah memberikan pendapat bahwa terkait RUU Pilkada ini, pemerintah termasuk juga SBY sebetulnya harus mengambil sikap. Sikapnya ya kebanyakan meminta agar ini untuk dicabutlah atau bagaimana, pokoknya supaya ini dihentikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Presiden harus memberikan pernyataannya terkait hal ini? Kalau saya 25 September kan mereka akan persetujuan bersama di situ ya kan Pak Mubarok ya. 25 September disitulah nanti Presiden bersikap, nanti dia menyetujui atau tidak di situ. Gitu. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan pernyataan sebelum tanggal 25 September ini ya? Kalau saya Presiden nggak perlu. Nggak perlu. Gitu kan, ini kan sekali lagi ini persoalan teknis bernegara di situ kan, bukan persoalan misalnya saya mau menyatakan perang sama negara lain. Nah itu repot itu. Karena kebijakan saya bisa meninggal orang rakyat di daerah dekat sana itu kan gitu. Jadi kalau saya ini biarkanlah proses DPR berjalan, Presiden berjalan. Pada akhirnya kalau Presiden nanti tidak mau menyetujui ya enggak jadi. Kan ini harus butuh persetujuan bersama DPR dan Presiden di situ. Jadi sama sekali sebetulnya tuntutan masyarakat tidak terlalu krusial untuk disetujui oleh Presiden ya. Artinya begini, kan DPR itu wakil rakyat kan, masih sepakat kan Mas Rudi kan? Iya. Iya kan? Masih sepakat kan Mas Rudi? Itu DPR itu dipilih 5 tahun oleh rakyat kan? Berarti suara di DPR itu secara konstitusi suara rakyat kan? Masa Irman Putra Sidin karena sering nongol di televisi dibilang suara rakyat lah itu? Kan orang DPR juga bilang saya ada bos. Saya dipilih melalui pemilu bos. Di sini pemilih saya begini, saya datang di sini. Saya dimandatkan untuk mengatur Republik ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini pertarungan. Jangan diperhadapkan antara rakyat dan DPR. Iya. Gitu. Cuma dalam konsep wakil rakyat ini memang saya sepakat bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, tapi tidak semua keinginan anggota dewan itu sama dengan keinginan rakyat banyak. Oh, itu pasti, itu sudah pasti. Ya artinya dalam hal itulah sebetulnya pada saat ini demokrasi kita berjalan, artinya masyarakat boleh menyampaikan apa yang mereka pikir dan mereka rasakan sebetulnya, dan itu yang sebetulnya terjadi saat ini. Iya, itulah memang yang terjadi saat ini kan, didengar DPR, kita semua mendengar, oh kelebihannya ini, oh kekurangannya ini, oh ini kelebihannya ini, benar semua apa yang terjadi ini. Orang berdebat pro kontra benar semua gitu. Jadi biarkanlah nanti DPR Presiden mempertanggungjawabkannya apa yang dia mau ambil terhadap putusan ini seperti itu. Yang pro pilkada langsung benar semua argumentasinya. Yang tidak pro juga benar juga. Tergantung saya melihat dari sisi pribadi kepentingan saya di situ kan. Gitu. Kalau saya ditanya sisi kepentingan pribadi mungkin akan bilang udahlah langsung aja kayaknya lebih ramai nih. Kalau langsung saya sebagai pakar hukum tata negara mungkin lebih banyak mendapatkan profit di situ kalau dipilih langsung gitu. Tergantung gitu kan gitu. Pak Mubarok, ini Anda melihatnya Pak Presiden menurut Pak Irman Putra nggak perlulah untuk mengeluarkan pendapat. Ini Ketua Umum kok mengeluarkan pendapat nih? Gini, Pak SBY biasanya selama ini selalu mengikuti sistem dalam posisi di kepala negara. Oleh karena itu biasanya tetap menyerahkan kepada DPR. Gitu. Karena DPR juga konstitusional, mewakili rakyat juga. Tapi saya dengar DPR sudah menyiapkan 2 opsi kok. Tetap ada opsi langsung, opsi DPRD. Kemudian ada variasinya, apakah yang langsung Bupati Wali Kota, terus Gubernur oleh DPRD, atau sebaliknya, itu ada opsi-opsi semua. Apakah ujungnya nanti voting, atau ujungnya kemudian secara politik kesepakatan antara Presiden yang dipilih dan Presiden yang mau melepas jabatan, apakah itu kita belum tahu. Tapi selama ini... Anda sebagai orang Demokrat, kira-kira mana yang lebih pas untuk dijalankan? Kalau saya masih lebih suka demokrasi perwakilan. Terus terang, demo itu juga nggak mencerminkan rakyat juga. Demo yang dibayar juga banyak sekali. Mahasiswa aja demo masih diterima 50.000, 100.000 masih kok. Jadi mana yang butuh mewakili rakyat? Tapi saya pernah demo juga loh Pak Abu Barok, dan tidak menerima apapun. Saya angkatan 66 nggak ada terima uang. Tapi kalau sekarang udah banyak. Lihat aja demo, wawancarai pilih yang nggak tahu apa-apa. Oh saya ikut aja lah itu. Banyak. Tapi kalau TV kan tergantung TV mana yang diwawancarai yang kira-kira menguntungkan gitu ya. Jadi demo juga tidak menjamin itu mewakili opini rakyat. Anggota DPR terkait RUU Pilkada ini menurut Anda tadi lebih memilih untuk perwakilan. Saya cenderung demokrasi perwakilan, tidak ribut. Terus terang saya ngelihat kerusakan masif ya, politik uang itu sampai ke RW dan pemainnya nggak jelas.
Wah jelas, ya. Ya di pileg, di pilpres itu, jadi yang rusak itu sampai saraf ke bawah. Itu kalau di DPR yang rusak ya paling-paling anggota DPR-nya terbatas. Kita pernah mencoba melaksanakan sistem itu kan, Ya. dan hasilnya juga makanya akhirnya direformasi. Jangan lupa tadi sependapat sekali, politik itu nggak pernah bisa memuaskan semua pihak. Di agama juga dikatakan, bahasa Arabnya ini, Ridhonnas ghoyatun la tudrok. Memuaskan semua rakyat sesuatu hal yang mustahil. Jadi politik selalu ya isinya seperti ini. Oke, gitu baik. ya. Pak Mubarak dan Pak Irman Putra, kita akan sambung di segmen berikut.